Jumlah follower lu menentukan bagaimana orang menghormati lu. Itu adalah hal yang gue sadarin pada saat gue mulai membangun personal branding di sosial media dan ngobrol dengan beberapa orang yang melakukan hal yang sama. Coba pertama-tama kita lihat dulu teman-teman, ya. Konsep sekarang itu, saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, saya tidak tahu asal muasalnya apa, karena sekali lagi, saya cuma menjelaskan pengalaman saya, ya. Konsep pertama yang saya temuin adalah semakin banyak orang yang nge-follow kamu, ya kan? FOLL, somehow membuat orang itu semakin menghormati kamu. Itu yang saya perhatikan. Contoh banget, waktu di awal-awal saya membuat konten di sosial media, tentu saya mendapatkan nyinyiran. Kenapa sih kamu bikin konten seperti itu? Kenapa sih kamu mulai bikin konten? Kenapa sih kamu mulai membuat karya gitu lah. Kasarnya seperti itu. Dan tentu nyinyiran itu lumayan banyak. Ya, ada yang dari lingkungan, bahkan ada dari orang di luar sana yang tidak mengenal saya gitu. Tiba-tiba nyeletuk di kolom komentar dan seterusnya. Dianggap kontennya ya sia-sia lah, nggak guna dan segala macam. Dan pelan-pelan tentu saya tidak peduli dengan kalimat-kalimat mereka. Kenapa saya nggak peduli? Tentu saja karena apapun ucapan mereka, besar kemungkinan ucapan tersebut tidak membayar biaya hidup saya gitu. Kosan saya bayar sendiri, makan saya bayar sendiri, dan seterusnya. Jadi saya nggak terlalu peduli terhadap bagaimana mereka ngomong. Ya udah saya bikin konten aja terus. Nah, semenjak saya mulai bikin konten, saya mulai merasakan bahwa semakin pertumbuhan follower saya naik ke atas, teman-teman, maka semakin tinggi entah ekspektasi mereka dan rasa hormat mereka terhadap saya. Seperti tiba-tiba apa yang saya ucapkan itu memiliki otoritas gitu, kekuatan terhadap apapun itu. Saya ngebahas mengenai content creation, saya ngebahas mengenai membuat social media following atau bahkan membuat konten atau beropini terhadap sesuatu, entah kenapa lebih diberikan bobot di dalam pemikiran mereka. Dan itu berkorelasi tinggi terhadap jumlah follower saya. Dari awalnya follower saya cuma 100, ya. Ini masih di level nyinyir, ya. 100 tuh masih nyinyir. Terus di level 500, ya, ini mulai dipandang gitu kayak, oh ternyata si Ejo ini bisa nih numbuhin akun Instagramnya, numbuhin LinkedIn-nya dan seterusnya, sosial medianya lah. Terus pelan-pelan di angka 1000, ya kan. Sekarang alhamdulillah di tanggal 6 September ini udah mencapai angka 10.000 follower ya teman-teman ya. 10K. Gitu. Nah, di sini udah masuk ke level di mana orang-orang itu mulai melihat saya seakan-akan saya adalah figur otoritas. Apakah saya tahu apa yang saya omongin? Enggak juga, gitu. Terkadang apa yang saya omongin cuma opini yang tiba-tiba keluar di pikiran, atau pemikiran yang tiba-tiba keluar, atau bahkan cuma yang saya baca sebentar dalam waktu 5 sampai 6 menit, dan saya obrolin sama chat GPT, dan keluar gitu loh, konklusinya gitu. Nah, itu adalah yang saya lakukan dan pada saat saya ucapkan, entah kenapa lebih diberikan bobot. Ini terjadi di akun saya yang bernama Berkarir dengan Ahwi. Di, saya coba tunjukin aja deh akunnya ya. Instagram, ya. Terus cari Berkarir dengan Ahwi. Nih, ini ada 10.200 ya. Entah kenapa pada saat ini bertumbuh, orang-orang mulai memandangnya berbeda, gitu, memandang saya berbeda, dan seterusnya. Saya bikin konten dan cuma upload-upload aja lah gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi sama rekan saya gitu ya, bernama Matias. Um, Bentar, saya buka itu. Alister. Alister. Nah, ini rekan saya juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Jadi dia itu mulai bikin konten 1,5 bulan lah ya di TikTok. Di TikTok saja, dia udah mencapai angka 8.000 follower. Dan di kantor, ya, di kantornya dia mulai dipandang, teman-teman. Dari awalnya di dilihat kayak kenapa sih lu bikin konten, terus sekarang dia dipandang gitu ya. Opini dia lebih diberikan bobot. Apalagi pada saat dia ngobrol sama agensi-agensi di kantor, ya kan, divisi-divisi sosial media di kantor, karena follower dia 8.000,
orang mulai ngeliat dia ada bobotnya di kantor, ada bobotnya di luar ya, dan terkadang udah mulai ada ucapan-ucapan yang bilang bahwa Matias itu KOL, ya, Key Opinion Leader lah. Sama saya juga seperti itu, saya juga mulai disebut-sebut sebagai KOL ya, karena sekali lagi follower saya udah mencapai di angka 10.200 gitu. Nah, ini yang saya rasakan teman-teman dan rekan-rekan saya rasakan dan yang saya rasakan juga pada saat ngobrol sama influencer ya. Saya ketemu beberapa influencer dan mereka memiliki persepsi bahwa semakin banyak follower lu semakin dihargai gitu ya. Semakin mereka mau mendengar lu gitu. Kalau misalnya follower lu dikit, influencer-influencer ini yang saya temuin kayak nganggep, lu siapa gitu. Tapi kalau misalnya sekarang nih karena follower saya udah 10.000 ya kan udah mulai dianggap oh lu ada sesuatu lah dan lu ada bobot gitu ya. Nah, persepsi ini, persepsi bahwa seakan-akan kompetensi, kemampuan, keahlian, dan seterusnya itu muncul dari jumlah follower. Menurut saya itu adalah hal yang salah. Kenapa begitu? Karena banyak di luar sana akademisi, ya, orang-orang pakar, ahli, yang benar-benar memahami konteks lapangan dan konteks teoretikanya. Namun, karena mereka tidak besar di sosial media, mereka tidak punya follower yang banyak di sosial media, mereka itu tertutupi sama influencer, sama KOL, sama figur-figur yang nggak tahu apa yang mereka ucapin, tapi karena followernya banyak, akhirnya dianggap sebagai pihak otoritas atau figur kebenaran gitu. Dan itu berbahaya, karena artinya orang yang nggak tahu apa-apa, yang asal bunyi, itu yang lebih didengar ketimbang orang yang tahu apa-apa. Cuma gara-gara followernya banyak, cuma gara-gara dia lebih dikenal, seperti itu. Dan ini sangat saya sayangkan gitu ya. Mungkin persepsi saya itu cukup idealis di mana orang akademia itu harusnya lebih didengar ketimbang influencer. Tapi kenyataannya secara realita, semakin kita melihat di lapangan, semakin orang-orang yang punya banyak follower itu yang dianggap sebagai pihak kebenaran. Mungkin bahasa kerennya uh, um, tyranny of the masses, di mana suara terbanyak dianggap sebagai kebenaran. Padahal nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Cuma gara-gara suaranya banyak, ya banyak yang menyuarakan, itu dianggap seperti kebenaran. Padahal bisa aja yang di bawahnya ini salah besar, teman-teman. Kayak gitu. Salah besar. Sebaliknya, pada saat ada kebenaran, ya kan benar, tapi karena suaranya itu sedikit, ini tidak dianggap ya, diacuhkan gitu loh. Seperti itu. Jadi sangat disayangkan. Nah, caranya sekarang gimana ya? Bagaimana menyelesaikan solusi ini? Menurut saya, solusi yang tepat untuk masalah ini bukan mengajak orang untuk melihat latar belakang orang lain. Misalnya ya, ada orang beropini, ya kan? Terus kita ngajak orang-orang yang ada di Indonesia, yang dari Jakarta, yang ada di daerah manapun, untuk melihat latar belakangnya dulu, baru ngeliat orangnya, ya kan? Menurut saya, ini adalah hal yang terlalu idealis, yang hampir nggak mungkin dilakukan. Nggak mungkin dong pada saat tiba-tiba ada orang ngomong dicek gitu ya. Oh dia siapa, LinkedIn-nya, resumenya, kompetensinya apa, dicek seperti itu. Nggak mungkin ya. Itu nggak realistis gitu ya. Jadi saran saya adalah untuk menyelesaikan masalah ini, semua akademia, semua dosen, semua orang-orang yang benar-benar kompeten, yang memiliki keahlian, mereka harus bikin karya yang dikonsumsi oleh publik. Tentu saja bentuk karya yang cocok dan dikonsumsi oleh publik dalam jumlah yang banyak disebut konten. Konten di sosmed gitu loh. Konten di sosmed, seperti itu. Nah, inilah yang menurut saya harus dilakukan oleh para akademia ini. Tentu ini sangat merepotkan karena mereka udah melakukan riset, ya kan, mereka udah melakukan konsultasi, mereka sebagai konsultan di berbagai macam lini bisnis maupun organisasi, mereka udah memiliki jabatan strategis, tiba-tiba suruh bikin konten kayak gini. Ya, menurut saya ini hal yang perlu untuk dilakukan karena sekali lagi orang-orang di luar sana, ya, dan mayoritas orang sekarang, ya mungkin karena standar TikTok kali ya, melihat kredibilitas dan otoritas orang itu dari jumlah follower, dari jumlah follower. Kamu 10K, kamu 100K, dan seterus KK lainnya,
itu lebih dicintai. Tapi kalau kamu yang 10 atau 20 aja gitu ya follower, ini nggak dicintai. Padahal mungkin inilah kebenaran. Jadi saran saya untuk masalah ini adalah para akademia dan segala macam yang benar-benar kompeten membuat konten sosial media sehingga mereka bertumbuh dan benar-benar menjadi figur otoritas. Istilah kerennya, make the right people, make the right person famous. Seperti itu. Don't give popularity to someone who's wrong gitu ya. Jangan beri popularitas kepada orang yang benar-benar salah ya. Um, nah, saya pribadi melihat bagaimana orang memandang orang lain dengan jumlah follower itu membuat saya terdorong untuk bikin konten gitu teman-teman. Ini membuat saya untuk terdorong bikin konten. Saya mulai bikin konten ya karena saya tahu orang-orang akan lebih memberikan saya otoritas dan kepercayaan cuma gara-gara saya punya follower yang banyak kayak gitu. Itulah kenapa saya mulai bikin konten. Itulah kenapa saya memulai untuk berkarya dan tunjukin karya itu ke publik. Di sini juga gitu loh. Saya numbuhin LinkedIn saya ya kan sampai di angka 10.000 ke atas gitu ya. Karena sekali lagi semakin banyak follower, entah kenapa semakin dikadang-kadang seperti itu. Ya, menurut saya cukup menyedihkan tapi inilah realitanya. And kita udah diberikan kartu seperti ini, kita udah diberikan realitas seperti ini, satu-satunya cara adalah memainkan realita dan kartunya dalam bentuk sebaik-baiknya. Kalau permainannya adalah persepsi bahwa semakin banyak follower semakin dihargai, maka marilah kita bermain permainan itu. Sampai jumpa di video berikutnya.